Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bapak Anis Arifin, SR, yang saya hormati, Bapak Ketua MKKS Kota Surakarta, Bapak Dr. Andes Bangkit Budiarto yang saya hormati, Bapak Kepala SMK Warga Surakarta, Bapak Dr. Andes Darmanto, Magister Manajemen yang saya hormati, Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili dari Sekolah SMK se-Kota Surakarta yang saya hormati, Bapak Ibu dari SMK Warga yang saya hormati. Pertama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah melimpahkan rahmat karunia-Nya sehingga di siang hari ini kita diberi kesempatan untuk berkumpul di aula SMK Warga ini untuk acara yaitu penggunaan aplikasi teknologi digital dalam proses pembelajaran. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, sebelum acara kita mulai, saya akan bacakan dulu untuk susunan acara. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan. Sambutan yang pertama adalah sambutan selamat datang dari SMK Warga Surakarta. Sambutan yang kedua adalah sambutan dari MKKS Kota Surakarta. Kemudian dilanjutkan dengan acara inti, dan yang keempat acara diskusi atau tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Marilah Bapak Ibu yang saya hormati, kita awali acara di siang hari ini dengan memanjatkan doa agar apa yang kita koordinasikan atau kita acara di siang hari ini bisa bermanfaat khususnya bagi diri kita masing-masing dan umumnya bagi anak didik di sekolahan kita masing-masing. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Mohon maaf, untuk acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Tadi untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya, mohon untuk hadirin dimohon berdiri. Baik, terima kasih. Hadirin dimohon duduk kembali. Menginjak acara yang kedua, yaitu sambutan yang pertama, sambutan selamat datang dari
Kepala SMK Warga Surakarta, kepada Bapak Dr. Andes Darmanto MM, waktu dan tempat kami persilakan. Bapak Anies Sarifin yang saya hormati, Pak Bangkit Budiarto yang saya hormati selaku Ketua MKKS Kota Surakarta, dan Bapak Ibu Kepala Sekolah atau yang mewakili wilayah MKKS Kota Surakarta serta rekan-rekan guru dari SMK Warga, selamat siang. Ya, kita bersyukur hari ini bisa bertemu secara luring tatap muka dalam rangka kita mengenalkan ya, platform digital yang nanti akan disampaikan oleh Bapak Anies Sarifin dari SMK Bikrama yang telah memiliki koneksi antar sekolah SMK seluruh Indonesia. Ini satu pengalaman yang mungkin nanti bisa bermanfaat untuk kita masing-masing di sekolah ya, sehingga monggo nanti bisa diikuti dengan baik, dan kalau bisa nanti juga kita tiru dan kita bisa bergabung di dalam komunitas yang sudah nanti Pak Anies Sarifin buat. Tidak lupa kami ucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu sekalian, dan mohon maaf kalau dalam penerimaan kami tidak berkenan karena ada hal yang mungkin kurang, dirasa kurang. Sekali lagi kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kegiatan ini juga salah satu merupakan kegiatan, kebetulan SMK Warga ini adalah SMK PK ya, sehingga menjadi merupakan satu kegiatan SMK PK yang harus memperkenalkan yang namanya platform teknologi digital ya. Kami juga belum ngerti, kami belum bisa, sehingga kita akan belajar bersama-sama, sharing dari Bapak Anies Sarifin. Oleh karena itu monggo nanti sepenuhnya kami berikan kepada Pak Anies untuk bisa memberikan informasi-informasi kepada kami semuanya, dan kepada Pak Bangkit selaku Ketua KKS, terima kasih khusus atas kerawannya, dan mohon nanti bisa membuka kegiatan. Terima kasih. Itu Pak Wahyudi, waktu saya kembalikan kepada Bapak. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Darmanto, Magister Manajemen. Sambutan yang kedua yaitu sambutan dari Ketua MKKS Kota Surakarta, sekaligus membuka acara kegiatan di siang hari ini. Kepada Bapak Dr. Andes Bangkit Budiarto, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Bapak Darmanto, para SMK Warga Kota Surakarta, yang hormati Bapak Anies dari SMK Bikrama Bogor, Bapak Ibu para sekolah SMK Kota Surakarta, puji serta syukur marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena dengan perkenannya pada siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, kekuatan, dan kesempatan untuk terus melanjutkan tugas-tugas mulia kita, mendampingi, membimbing, mendidik anak-anak kita, para generasi muda yang akan kita antarkan pada sebuah kehidupan yang bahagia, kehidupan sejahtera lahir batin di masa yang akan datang. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di siang hari ini menerima informasi berbagai hal tentang perkembangan SMK di Indonesia dari Pak Anies, SMK Bikrama Bogor dapat sebagai sarana mengantarkan anak-anak didik kita untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesejahteraan tadi. Ini yang bisa kami sampaikan, banyak kurang dan salah dalam saya matur, mohon maaf. Jadi disuruh buka ya Pak. Untuk yang terakhir kita buka acara pada siang hari ini
dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Acara kita nyatakan dibuka. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Bangkit Budiarto yang telah memberikan sambutan sekaligus membuka acara di siang hari ini. Tiba untuk acara inti di siang hari ini, yaitu penggunaan aplikasi teknologi digital kepada Bapak Anis Arifin SH. Waktu dan tempat sepenuhnya kami persilahkan. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Solo? Luar biasa. Saya kangen loh Pak sama Solo. Karena saya bilang sama Pak Dar, Pak, saya itu lahir di Jepara, tapi saya itu dibesarkan di Solo. Gitu. Jadi kalau saya merasa saya itu punya dua tempat kelahiran. Lahir di Jepara tapi dibesarkan di Solo. Jadi oleh sebab itu kalau Solo itu juga bagian dari tempat kelahiran saya. Saudara-saudara saya juga ada di Colomadu, ada di Jebres, ada di Solo Baru ya, juga ada. Nah oleh sebab itu saya kangen. Nah cara mengobati rasa kangen saya adalah saya telepon Pak Dar. Pak Dar, saya kebetulan sekarang lagi ada di Bali, kemudian ngisi acara di Bali, sebetulnya sudah hadir, sudah 3 minggu Bu, saya belum pulang, dari mulai Sumatera Barat, Jambi, terus kemudian Lombok, nonton MotoGP, kemudian beracara di Sumbawa 1 minggu, terus balik lagi beracara di Lombok, terus pindah ke 4 hari di Bali, terus baru ke sini. Kemudian besok saya harus stay di Cirebon dengan KCD 10 di kota Cirebon. Sama, menunya sama. Jadi apa yang saya bawa sama dan semangatnya juga sama, dan kebetulan ketika kita diskusikan dengan kepala cabang dinas juga membutuhkan itu, supporting itu. Bapak Ibu yang saya hormati, perkenalkan nama saya Anis Arifin, sarjana hukum. Enggak nyambung ya Pak dengan teknologi informasi. Mungkin saya sampaikan, dulu saya pernah di Jerman Training Center selama 2 tahun bersama orang-orang Jerman, biasalah ya, ngurusin mesin-mesin orangnya Jerman gitu ya. Terus akhirnya tahu tentang vokasi, kemudian selanjutnya saya bekerja juga di perusahaan telekomunikasi XL Axiata Company. Sehingga itulah yang menyebabkan saya bisa diajak oleh SMK Wikrama untuk mengembangkan unit industri sekolah. Nah, sebelum saya direkrut oleh Wikrama membangun unit industri sekolah, sebetulnya saya terlebih dahulu membantu Wikrama untuk punya cabang sekolah, Pak. Jadi sebelum saya jadi karyawannya Wikrama, karena saya dengan pemiliknya Wikrama itu teman dekat, baik gitu. Saya berikan ide-ide, sekolah kalau mau maju ya harus punya cabang. Wah, nggak punya duit Mas Anis, gimana caranya? Ya udah saya bantu, begini caranya. Ada sekolah bangkrut loh Bu, banyak, saya bilang gitu. Loh kok sekolah bisa bangkrut? Ya itu masalahnya Bu, kenapa sekolah itu bisa bangkrut nggak punya siswa? Akhirnya sekolah-sekolah yang bangkrut nggak punya siswa itu kita bantu, tapi bukan kita miliki ya Pak. Bukan kita miliki, atau kita beli, enggak. Makanya nggak perlu pakai duit. Kita bantu sampai sekolah itu tumbuh kembali dan bisa terbang kembali. Tepuk tangannya dong Bapak Ibu. Tepuk tangannya. Karena kami tidak harus memiliki untuk bisa maju bersama. Setuju nggak? Seperti Gojek, Grab, Shopee, Lazada. Ayo. Tidak harus memiliki kan? Nggak harus memiliki toko klewer kan? Pasar klewer kan? Tapi semua pasar klewer pakai Shopee. Betul nggak? Nah, hal itulah yang saya temukan ketika saya di perusahaan telekomunikasi, sudah punya ide-ide seperti itu. Tidak perlu kita harus memiliki sekolah itu, yang penting kita ajak terbang bersama. Dan alhamdulillah sekolah-sekolah yang awalnya bangkrut dan terbang kembali, dan kita dampingi selama 3 tahun. Ketika ada lomba LKS di Jawa Timur, tepatnya di Malang, juara tingkat nasional. Tepuk tangannya Bu. Cukup 3 tahun.
ya, 3 tahun kita dampingi dan juara LKS tingkat nasional. Tentunya di bidang apa? Di bidang teknologi informasi yang memang kita kuasai. Bapak Ibu yang saya hormati, sekali lagi niat saya kenapa saya pilih SMK Warga ini adalah menuntaskan PR saya dari tahun 2011 sampai 2021. Menuntaskan PR saya. Apa PR-nya? Sudah saya ceritakan ke Pak Dar adalah ketika dulu Pak Jokowi pakai mobil SMK itu dan ada video, ada liputan di SMK Warga. Sekolah-sekolah yang pernah saya kunjungi di Indonesia banyak nanya ke saya tentang SMK Warga. Saya nggak punya akses untuk bisa ke sini. Dan sekarang saya buktiin saya bisa, dan saya mau kulon nuwun sama Pak Dar bahwasanya ternyata sekolah-sekolah di Indonesia, di Kalimantan, di Papua, di Tidore, di Labuan Bajo yang punya jurusan-jurusan yang pernah saya kunjungi merintih Bapak Ibu, ingin kolaborasi tapi bingung dengan kepala sekolah mana yang tangannya bisa terbuka, dengan sekolah mana yang bisa merangkul, dengan sekolah mana yang bisa tumbuh bersama, itu belum ditemukan. Nah, syukur alhamdulillah ada program SMKPK. SMKPK lah ini sebagai pintu gerbangnya untuk kita melakukan terobosan. Dan SMK Wikrama, kebetulan SMKPK-nya informatika, maka SMK Wikrama pun dengan kita ini berbagi pengalaman unit industri SMK ini yang akan kami ceritakan ke Bapak Ibu. Izin kami bercerita dulu bahwasanya ujung pangkal daripada SMK adalah pembuktian jati diri Bapak Ibu. Pembuktian jati diri kalau sekolah itu adalah mampu berkarya dan berinovasi. Berkarya dan berinovasi. Nah, karyanya apa, inovasinya apa, itu jelas Bapak Ibu. Tolong dibuatkan etalase, tolong dibuatkan ruang, tolong diberikan energi oksigen yang lebih supaya bisa dikenal di seluruh Indonesia. Nah, alhamdulillah sayalah yang membantu desain-desain di SMK Wikrama, bagaimana unit-unit produksi di SMK Wikrama itu bisa go nasional, dan sekarang sudah ada di SIP lah. Tepuk tangannya Bu. Pengen nggak? Ayo Pak Darmanto, pengen kan ada produknya SMK Warga ada di Siplah loh. Ibu pengen Bu? Pengen kan? Misalnya ada jurusan tari, produk tarinya itu ada di Siplah loh. Pengen nggak? Pengen kan? Gitu, kira-kira seperti itu. Atau mungkin produk bikin mur baut kecil dan itu ada di Siplah. Keren nggak? Keren kan? Nah, bagaimana proses-proses itu saya ingin bercerita. Mungkin Bapak Ibu ada yang punya jurusan kimia, bikin herbal jamu kuat, tapi sudah dapat izin BPOM dan lain sebagainya, dan ini bisa dijual bebas. Terus ada di Siplah untuk daya tahan guru kalau ngajar 8 jam nggak sakit. Nah, bisa saja itu tekan hal-hal seperti itu. Ya dibelinya antar sekolah sama sekolah. Bapak Ibu izinkan kami berbagi apa yang kami lakukan ini. Kami berbagi pengalaman unit industri di SMK Wikrama Bogor 3 Desember di MKKS Kota Surakarta. Kita kasih tepuk tangannya buat MKKS Kota Surakarta. Terima kasih Pak Bangkit. Ini malam-malam loh, jam 10:30 malam waktu Indonesia Tengah, saya WA sama beliau, Pak izin titip surat, saya bilang gitu. Ternyata beliau pagi-pagi sudah membaca dan respon, dan alhamdulillah diberikan izin untuk berbagi di sini. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan kami next ya. Nama unit industrinya SMK Wikrama itu apa? Ini Bapak Ibu. Nama unit industri SMK Wikrama itu IDS Rumah Pendidikan Indonesia. Next. Nah ini, gitu Bapak Ibu. Kantornya di mana? Kantornya di lantai 2 di SMK Wikrama. Bekas kelas saya bongkar untuk bisa menampung 30 karyawan. Alumni SMK Wikrama bekerja di lingkungan SMK Wikrama. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Ayo, kira-kira siapa di Surakarta yang sudah melakukan? Ada terobosan, di sekolahnya ada industri, dan di situ ada karyawannya adalah alumni. Angkat tangan. Belum ada. Siapa tahu dengan cerita saya bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk membangun sebuah unit industri di sekolah dan berkarya untuk bersama alumni ya, berkarya bersama alumni. Nah,
Namanya adalah IDS Rumah Pendidikan Indonesia. IDS itu singkatannya pemiliknya Bapak Ibu, yaitu Bu Itasia Dina Sulfianti. Bapak Ibu, hari ini saya juga mau minta doa ya, karena Ibu Itasia sekarang dibawa di rumah sakit emergensi sangat serius. Sekarang sedang dibawa di rumah sakit PON di Jakarta. Mungkin saya juga belum sempat untuk, mari kita tundukkan kepala sejenak untuk mendoakan Ibu Itasia. Semoga beliau diberikan kesehatan dan keselamatan, tidak terjadi apa-apa dengan beliau. Saat ini sangat dari Garut dibawa ke Jakarta. Semoga tidak terjadi apa-apa ya Bapak Ibu. Semoga diberikan kekuatan untuk beliau dan diberikan kesehatan. Alani Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, inilah beliau. Dia tidak pernah mengelah, tidak pernah lelah. Saya ajak untuk terobosan-terobosan membantu sekolah-sekolah di Indonesia, baik itu di pedalaman Kalimantan maupun di pedalaman Papua maupun di Sumatera Utara. Beliau tetap eksis dan tetap mau melakukan sesuatu untuk sekolah-sekolah di Indonesia. Dengan kemampuan beliau sebagai konsultan ini membantu sekolah-sekolah yang awalnya bangkrut menjadi tidak bangkrut. Itu juga unit produksi sekolah Bapak Ibu. Jadi kalau Bapak Ibu ahli di tenaga las, minimal bikin konsultan las Pak. Konsultan mesin Pak, konsultan bubut, konsultan apa gitu. Nah karena kami ini di bidang teknologi informasi ya konsultan informatika ya Pak, seperti itu. Kemudian kami menyelenggarakan pelatihan. Nah karena meningkatnya sebuah kemampuan di bidang keilmuan tentunya harus ada kegiatan pelatihan. Jadi kalau di sekolah Bapak ahli apapun, Bapak harus punya mampu menyelenggarakan pelatihan. Itu juga unit industri sekolah loh Pak. Karena guru-guru Bapak Ibu tangguh dalam memberikan pelatihan. Gitu kira-kira seperti itu. Ya, jangan orientasinya berbentuk barang, berbentuk fisik, Pak Darmanto. Sayang loh. Misalnya Bapak punya ahli tadi elektronika misalnya gitu ya. Itu kan ilmu yang sangat langka, Pak. Saya di Megatronika itu, Pak. Saya itu ditanya-tanya sama sekolah-sekolah di Samarinda. Saya nggak bisa jawab, Pak. Ada SMK negeri di Jakarta, SMK 5 berapa ya, di sekolahnya itu dekat rumahnya Pak Ahok di Jakarta Utara apa Jakarta Barat ya, antara Barat atau Utara lah. Nah itu sekolahnya itu Megatronika dan saya pernah diperlihatkan peralatan-peralatannya. Namun mohon maaf, dokumentasi bahan ajar hanya dinikmati oleh sekolah itu sendiri. Seandainya di Indonesia ada sebuah persatuan dokumentasi bahan ajar yang bisa diakses kapan saja, saya yakin pertumbuhan kemampuan sumber daya manusia, kemampuan anak-anak, kemampuan sekolah itu bisa meningkat. Cuma sayang Pak, kemampuan-kemampuan itu hanya dikuasai oleh sekolah-sekolah tertentu, tidak menyebar dari Sabang sampai Merauke. Itu problem Pak Darmanto. Dan itu curhatan dari sekolah-sekolah di Indonesia. Dan ini salah satu penyelenggara pelatihan ini artinya, misalnya kemarin saya ada di Sumbawa. Di Sumbawa itu, dan NTB ya, Sumbawa maupun di Nusa Tenggara Barat, itu untuk jurusan informatika Pak ditutup semua Pak. Mohon maaf ya Pak, di informatika di NTB tutup. Termasuk di SMK Negeri 3 Mataram yang punya jurusan multimedia, itu dipaksa untuk tutup Pak. Dipaksa oleh pemerintah daerah untuk tutup. Karena pemerintah daerah sedang menerapkan sistem konsentrasi sekolah Pak. Jadi kalau konsentrasinya seperti Pak Darmanto ini kan konsentrasinya mesin ya. Sudah situ. Nggak ada TKJ kan Pak, nggak ada multimedia kan. Nah kayak begitu maunya seperti itu. Sehingga sekolah-sekolah yang awalnya punya jurusan informatika sudah mulai pada ditutup Pak. Yang kedua, saya temukan ternyata guru-guru di sana ketika kemarin ada pertemuan di MKKS, guru-gurunya curhat. Pak Anies, bisa nggak mengirimkan dokumentasi bahan ajar RPL? Kami ini baru jadi PNS, belum pernah dapatkan bimbingan untuk menjadi seorang guru di bidang programming. Akhirnya saya bilang, ada Pak, disebutkan ini, penyelenggara pelatihan. Bapak Ibu, jadi kalau Bapak Ibu punya jurusan RPL, multimedia, TKJ, kami sudah menyiapkan kegiatan penyelenggaraan pelatihan untuk guru selama 1 minggu di sekolah kami akan undang. Dalam rangka memberikan serah terima dokumentasi bahan ajar Wikrama ke sekolah Bapak Ibu. Kira-kira mau nggak? Mau nggak Bapak Ibu?
nih loh dokumentasi bahan ajarnya Wikrama, nih monggo bawa pulang. Oh, kayak gitu loh. Supaya apa? Supaya proses duplikasinya cepat. Ya makanya saya ngajak Pak Darmanto. Pak Darmanto, ayo kita duduk bareng. Saya itu dimintain ini bisa enggak? Pak Darmanto sampai saya todong begini. Pak Darmanto, ada 34 SMKPK di Indonesia yang punya jurusan mesin, tapi dia masih kebingungan dokumentasi bahan ajar dan siap MOU sama Pak Darmanto. Tepuk tangan dong buat SMK. Nah ini saya mau nampungnya gimana Pak? Nggak bisa saya nampung karena saya nggak punya jurusan seperti Pak Darmanto. Makanya kemarin malam tuh saya lobby Pak Darmanto, malam-malam ya Pak. Waktu itu saya jam 9 malam waktu Bali. Nah kemudian ini salah satunya bukti Bu. Jadi kalau Bapak Ibu punya jurusan informatika, kok nggak ada pengembangan aplikasi produk yang dijalankan di sekolah Bapak Ibu? Lalu fungsinya guru ngapain? Penelitian guru ngapain? Nah inilah yang kita kembangkan di Wikrama. Kemudian selanjutnya mitra sekolah. Yang disebut mitra sekolah itu begini Bu. Tidak semua sekolah-sekolah di Indonesia itu punya tenaga ahli di bidang informatika yang mencukupi. Oleh sebab itu, itulah fungsinya kami sebagai Wikrama yang ahli di bidang itu siap membackup apa kebutuhan sekolah yang saat itu bingung mau rekrut SDM di bidang informatika tapi punya keterbatasan anggaran, punya keterbatasan macam-macam. Itu kami akan backup, disebut namanya mitra sekolah, dan ini sampai saya buatkan grup Pak, komunitas sekolah perubahan. Jadi sekolah-sekolah yang bergabung di komunitas sekolah perubahan pasti akan mendapatkan hal-hal baru tentang teknologi informatika dari kami. Dan itu gratis Pak. Kami berikan namanya mitra sekolah. Next. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, ingin saya sampaikan, apa yang dilakukan tadi di unit industri tadi itu menjembatani ini Pak. Mentransfer yang ada di Bogor, kemudian ditransfer ke sekolah uji coba di Wikrama Garut yang berbasis pondok pesantren dan berhasil. Apa buktinya Mas Anies berhasil? SMK Wikrama Bogor, rata-rata kalau tes TOEIC itu skor TOEIC-nya tinggi-tinggi Pak. Nah alhamdulillah kemarin SMK Wikrama Garut tahun kemarin itu bikin kejutan Pak. Ada 6 siswa skor TOEIC-nya 945. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Muridnya di Wikrama Garut ini berbasis pesantren, tahfidz Quran. Dia banyak menghafal Qurannya, tetapi bahasa Inggrisnya skor TOEIC-nya 945. 6 siswa Bapak Ibu. Nah, berarti proses di sini sudah bisa transfer di sini, dijembatani oleh ini dengan apa? Dengan teknologi informasi. Nanti saya jelaskan bentuk teknologinya kayak gimana. Nah, ini yang kami berikan batasan-batasan. Transfernya apa? Metode pendidikan pengajaran, kurikulum pembentukan karakter, sistem penjaminan mutu pendidikan. Ini bagian dari unit produksi SMK Wikrama Pak, yang sengaja kita dokumentasikan supaya kalau ada sekolah yang datang ke Wikrama, monggo gitu, ibaratnya kayak gitu. Kan banyak yang mau datang, yang tamunya banyak sekali ya. Sampai sekarang kami tidak menerima tamu Pak, tapi kami harus mengundang tamu. Karena kalau kami buka, itu bingung saya mengaturnya. Saya bilang, Bu silahkan surat boleh dikirim, tetapi nanti kami yang menentukan kapan Bapak Ibu akan kami undang. Begitu. Karena begitu banyaknya yang mengirimkan surat untuk kunjungan, sehingga kamilah yang akan mengundang Bu. Jadi kalau belum diundang, ya jangan tanya kapan. Gitu kira-kira seperti itu. Next. Nah ini bentuk gedung SMK Wikrama Bapak Ibu. Next. Nah ini Bapak Ibu harus lihat ini. Dulu seperti ini Bapak Ibu, siswanya 34, dan ini ingat ya, walaupun kondisinya seperti ini, tapi sudah pegang IBM loh Bu ini komputernya. Padahal bentuk sekolahnya kayak gini ya, tapi ini sudah pegang IBM CPU-nya. Nah artinya apa? Kita sudah melek teknologi informasi sejak tahun 96 dengan pengembangan unit produksi apa Pak? Kecepatan mengetik 10 jari buta Pak. Dan sampai sekarang Pak Bangkit, Bapak boleh cek nanti kalau datang ke Wikrama, saya akan tunjukkan satu ruangan yang sudah menghasilkan uang ratusan juta. Satu ruangan di basement yang bisa menghasilkan uang ratusan juta. Dari mana? Penyelenggara data entry. Saya mau tanya sama Bapak Ibu yang kebetulan di sekolahnya punya jurusan basement,
Coba cek siswanya, apakah bisa mengetik 10 jari buta dengan kecepatan 450 EPM per menit. Kami punya alatnya, Pak, yang kami ciptakan secara mandiri, yang membantu bagaimana sekolahan itu bisa punya kecepatan mengetik 10 jari buta dalam hitungan minggu. Bapak tertarik? Telepon saya, nanti saya kirim teknologinya. Gampang kan? Tepuk tangan dong, Bu. Iya, gampang kan? Tertarik, Pak Anies, saya tertarik kecepatan mengetik 10 jari buta gimana? Itu kita ciptakan teknologinya tahun berapa? Tahun 2003-2004. Pakai underdos. Tinggal dicolokin di laptop, nggak perlu pakai koneksi internet. Kalau sekarang kan ada ya, kecepatan typing test dengan kecepatan internet. Tapi kan harus pakai internet. Kalau ini kan hanya tinggal di-download saja, diinstal, sehingga tidak perlu bandwidth. Tapi anak bisa dalam waktu 1 minggu, kalau mengikuti kurikulumnya sudah bisa 10 jari buta. 1 minggu ya, Pak. Next. Nah, sekolah yang bentuknya tadi seperti itu, hasilnya seperti ini, Bapak Ibu. Inilah hasil karya Bapak Ibu guru di SMK Wikrama yang menerapkan pengembangan-pengembangan, penelitian, berbagi dan lain sebagainya. Next. Nah, ini Bapak Ibu. Ini hotel. Tadi yang gedung tampak pertama itu hotel. Yang sekarang akan kita tingkatkan kapasitasnya menjadi 30 kamar. Kenapa kok 30 kamar? Ya, supaya menjadi center untuk pelatihan-pelatihan guru. Nah, ini tempat, ini siswanya. Ini hotelnya, Pak, kita punya 17 kamar. Ini ruangan kelasnya, Pak. Ini perpustakaannya. Kita perpustakaan digital ya, Pak. Jadi semua buku itu sudah didigitalkan. SMK jadi Wikrama bisa muat Bogor untuk 1844 mendapatkan penghargaan siswa. Sebagai Ini ruang SMK kelasnya ya unggul begini, dan Pak. berprestasi Dimana-mana Bapak nanti lihat tingkat ruang kelasnya nasional begitu. 2019. SMK Wikrama Nah, ini Bogor waktu tidak akan revitalisasi pernah SMK, berhenti menerapkan kita penguatan menjadi pendidikan SMK karakter revitalisasi dalam terbaik rangka tingkat pembangunan nasional. karakter anak bangsa 2019. sebagai pewaris, penentu, Ini kepala sekolahnya, dan usianya penerus masa 35 depan tahun. bangsa Indonesia. Ibu Iin. Tepuk tangan buat ibu-ibu. Ayo. 35 tahun loh, Bu. Ayo. Ya, masih muda kan? Oke. Next. Nah, Bapak Ibu, ini prestasi-prestasinya. Kemudian next lagi ya, Bapak Ibu. Nanti semua materi ini bisa Bapak Ibu bawa pulang kok. Next. Ini prestasinya. Ini Bapak Ibu. Nah, begini Bapak Ibu. Bapak Ibu mau nggak saya ajarkan sebuah namanya hipnotis sekolah atau hipnotis lingkungan. Jadi membangun unit industri sekolah, kita itu juga harus punya kemampuan hipnotis, Pak. Apa itu? Kita mau bangun unit industri, kita juga harus punya dan tahu betul bagaimana kita bisa menghipnotis gurunya, menghipnotis lingkungannya. Gitu, itu kita harus ciptakan. Apa yang disebut menghipnotis lingkungan, Pak Anies? Begini Bapak Ibu. Di Wikrama itu 1844 siswa, budayanya sudah budaya industri. Apa ciri-ciri budaya industri? Kalau masuk ke sekolah diperiksa, itu kan budaya industri, Pak. Betul nggak, Pak? Yang kedua, menunjukkan name tag. Yang ketiga, menunjukkan kesiapan dia sekolah dengan uniform yang sesuai. Kemudian yang ketiga, tasnya diperiksa. Tas belakangnya diperiksa, zero plastik. Zero loh, Pak. Zero plastik. Nah, ketika itu yang selanjutnya adalah buku kejar prestasi. Nah, itu adalah SOP industri ketika siswa, Pak Anies 1844 siswa gimana, macet dong? Enggak, kalau tidak percaya silahkan datang ke Wikrama. Kalau nanti di era normal jam 6 pagi Bapak bisa tonton 1844 siswa tidak terjadi hal yang mengganggu ketertiban masyarakat walaupun jalannya sangat sempit sekali. Jadi Wikrama itu masuk gang sempit, Bu, kurang lebih 1 kilo baru ketemu SMK Wikrama. Gang sempit, bukan pinggir jalan raya besar. Ada gedung yang dihuni oleh siswa 1844 siswa. Itu yang kami sebut namanya hipnotisnya. Langkah pertama gitu ya, Pak. Kemudian langkah kedua adalah guru itu tidak telat atau zero late gitu ya, Pak. Zero late di guru. Bagaimana cara menerapkan zero late di guru? Karena ini kita berbudaya industri ya, Pak Darmanto. Karena nggak mungkin tercipta sebuah produksi yang baik kalau instrukturnya telat.
Makanya di Wikrama itu guru itu ketika datang langsung masuk ke kelas, Bu. Karena itulah ruang duduknya, itulah ruang kerjanya, itulah kenyamanan dia. Dan seorang guru itu 8 jam dia berdiskusi dengan siswa-siswanya. Itulah seorang trainer, betul nggak Pak? Setuju nggak? Daripada ngumpul di ruangan guru yang sumpek, tumpukan bukunya banyak, betul nggak? Nah, tapi ingat Bapak Ibu, tetap kami juga berikan zona sosialisasi antar guru, yaitu kita buat namanya workshop ruang guru. Jadi guru kalau ingin berinteraksi antar guru, melakukan interaksi, kita siapkan konferensi meja bundar. Kita udah siapkan Pak. Dan mereka berinteraksi. Kemudian kita juga berikan ruang lingkup budaya industri. Biasanya kalau di industri itu ada namanya makan bersama ya Pak. Kalau di industri, Bapak kalau datang ke industri-industri yang ada di Cibitung sana itu seorang direktur dan lain-lain itu makan bersama. Kita siapkan namanya makan prasmanan Bu, sesama guru bareng bersama kepala sekolah dan lain sebagainya. Itu ruang-ruang sosialnya. Jadi waktu kepengen ngobrol dengan temennya di saat-saat makan siang. Tapi ketika dia sudah job on the train, dia harus lebih banyak berdiskusi dengan calon peserta train, itu siswa. Itulah yang kami sebut namanya budaya industri yang kita terapkan. Jadi zero late, nggak telat kan Bu? Siswanya moving class, supaya itu disebut namanya budaya gesit. Karena dialah yang harus menentukan kapan dia harus belajar di sini, kapan dia harus di sini. Dia menentukan. Dan dia budayanya budaya gesit. Budaya gesit itu adalah budaya kreatif. Nah, itu yang ingin kami sampaikan. Dan dampaknya ini Bapak Ibu, UNESCO bidang Education Sustainable Development ESD. Budaya yang tadi saya ceritakan. Ini hasilnya. Go Green School, akhirnya UNESCO menggandeng kita menjadi sekolah mitra. Dan next, kita diajak berbicara di Uni Eropa, Jepang, Belgia, dan Jerman. Next. Dan ini Bapak Ibu dampaknya kalau kita sudah menerapkan budaya industri, ingat budaya industri itu harus sehat. Maka sampai sekolah kita dengan kantin sehat dan aman dari Dinkes BPOM Nasional bintang 1. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Kalau sekolah-sekolah kadang-kala punya kantin, ya wis terserah anak mau makan apa, silahkan. Kalau kita diukur gizinya berapa, ada program namanya nutrisi, setiap minggu sekali kita ada namanya sarapan bareng. Dengan menunjukkan nutrisi apa yang dimakan sehingga menjadi budaya siswa. Kemudian ada juga budaya minum air putih 1 liter dalam 8 jam sehari. Dan itu dijadikan absensi. Selamat pagi anak-anak, pagi. Absennya dong. Siap minum air putih. Karena dengan kecukupan minum air putih dan perbekalan makanan itulah yang menyebabkan anak konsentrasi di training Bapak Ibu. Sehingga di Wikrama punya program pengusiran anak pulang sekolah. Jadi anak pulang sekolah diusir. Karena waktu training sudah selesai tapi masih ada di sekolah. Gurunya mau pulang nggak bisa-bisa. Jadi kesiswaan di SMK Wikrama pulangnya jam 7:30 malam setiap hari. Gitu itu terbukti. Nanti Bapak bisa buktikan nanti di Wikrama ya. Next. Nah, ini salah satu bukti mitra-mitra benchmark. Betul kata Pak Bangkit, ngeluyurnya guru harus jauh. Seperti saya ini Pak, jauh kan? 3 minggu nggak pulang. Nah, 3 minggu nggak pulang. Dan banyak Bapak Ibu nanti deh saya ceritain ada ilmu apa saja yang oleh-oleh dari beberapa sekolah di Indonesia ya. Tapi saya tuntaskan dulu ini. Next. Nah, ini prestasinya. Nah, ingat Bu, Bapak Ibu 423 industri pasangan. Bapak Ibu kalau datang ke Wikrama karena budaya industri, kami namanya ada budaya rekrutmen. Budaya industri berarti ada budaya rekrutmen. Untuk kami punya ruangan rekrutmen itu standar Pak. Keinginan industri itu bagaimana? Ada ruangan khusus untuk interview sekian kali sekian. Oke. Tes. Ya, sekian kali sekian gitu ya. Ada budaya rekrutmennya itu kita ada. Terus kemudian dia daftar, kemudian dia diinput. Jangan lupa, jangan kaget. SMK Wikrama sering muncul di Pak Saryadi. Siapa yang kenal Pak Saryadi? Angkat tangan.
Pak Saryadi yang dari Direktorat PSMK yang punya BKK online di PSMK Pak, maka nama SMK Wikrama selalu muncul menjadi urutan rekrutmen terbanyak di Indonesia nomor 1. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Sebetulnya bukan masalah itu, bukan masalah nomor satunya. Itu salah satu bukti kalau BKK-nya bekerja Pak. Karena dia rajin untuk melakukan tracer study dan inputer data lulusan itu kemana. Kalau BKK-nya Bapak nggak rajin, maka tidak akan muncul data itu muncul di Direktorat PSMK. Kalau Bapak nggak percaya, lihat BKK online di PSMK. Atau nanti sekarang ini dirubah kan ke tracer study ya. Kami sedang lakukan juga input-input baru. Ini 423. Next, instruksi pasangan. Nah ini Bapak Ibu salah satu ya tadi juara e-learning tingkat nasional 2008. Next. Ya. Next Bapak Ibu. Nah ini sekolah, kemudian ini Wikrama. Di Wikrama Bogor, Garut itu murid-muridnya dari Sabang sampai Merauke Bapak Ibu. Termasuk dari Malaysia ada, tapi konsentrasinya di bidang tahfidz Quran dan software engineering. Next. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu, ketika Bapak Ibu punya sekolah, tolong ajak komunikasi Pak Wali Kotanya Pak. Jangan konsentrasinya ke gubernur terus Pak. Karena anak-anak kita ini KTP-nya Kota Surakarta kan Bu? Betul nggak? Tapi Bapak lupakan bapaknya anak-anak kita ini kan ya wali kota kan? Betul nggak? Tolong jalin komunikasi. Nah kami juga di Garut itu sampai kita itu diberikan stempel sama Bupati Garut adalah sekolah yang punya kemampuan pentalhalik dengan pemerintah daerah. Artinya apa? Semua kegiatannya Pak Bupati, apa saja, punya tamu bagaimana saja, sampai kadang-kala tamu-tamunya kepingin melihat sumber daya manusia, itu nggak dibawa ke sekolah lain, tapi dibawa ke Wikrama. Karena kami siap melayani dengan cepat dan terbukti. Pak Bupatinya nyurvei. Jadi kalau minta, Pak kita ono tamu loh dari daerah ini kepingin melihat sumber daya manusia di bidang teknologi informasi, dibawalah ke Wikrama Garut. Nah kemampuan e-catching ini harus dibangun Bapak Ibu supaya sekolah Bapak Ibu eksis. Begitu ya. Next. Nah, ini Bapak Ibu sekali lagi karena pentingnya menduplikasi produk industri atau membangun pola industri, maka kita ini yang paling penting adalah ini ada catatan-catatan yang saya tulis di sini. Membangun budaya sekolah. Tidak mungkin tercipta sebuah industri, budaya sekolahnya nggak ada, belum pakem, berubah-ubah, nggak jadi Pak produknya. Dan kemudian yang tadi barusan, sekolah berbasis data. Sekarang saya mau tanya Bapak Ibu, sekolah berbasis data yang bagaimana? Tidak mungkin tercipta sebuah industri, uang referensi gurunya tidak ada. Guru nggak punya referensi, database soal nggak punya, ini nggak punya, seandainya punya sering hilang. Ketika dia pulang, dia keluar dari sekolah ini atau pensiun dari sekolah ini, sekolah tidak menerima apapun. Rugi nggak Bapak Ibu? Tepuk tangan dong Bu. Gitu loh. Jadi pertanyaannya, mau nggak sekolah dikondisikan rugi terus? Database-nya nggak punya, nggak pernah ngumpul, selalu kembali ke nol. Seperti main ular tangga, dikopiok 6 naik, tadi kopiok lagi turun lagi. Tergantung musimnya. Ya repot Bapak Ibu. Makanya saya bilang membangun sekolah berbasis data itu penting. Nah bagaimana Pak Anies caranya membangun sekolah berbasis data? Next. Karena ini ada kaitannya dengan pola industri. Nah Rumah Pendidikan Indonesia memberikan pelatihan-pelatihan banyak guru di Indonesia. Dan ini semuanya kita berikan pelatihan secara gratis Bapak Ibu. Ini salah satu fungsi kami SMKPK kami untuk berikan kolaborasi. Sudah ada 24.000 dan sekarang menuju 25.000 SMK guru-guru di Indonesia mulai dari SD, SMP, SMA, SMK yang sudah merasakan pelatihan kami. Database kami 24.000 dan masuk di handphone saya. Bapak Ibu belum pernah kan bagaimana caranya memasukkan nomor WA ke 24.000 di handphone kita. Harus ada teknologi tambahan. Pengen nggak Bu? Pengen bisa nggak? Nanti diajarin, telepon saya aja. Pak Anies saya punya sekian ribu nomor, bisa nggak masuk di WA saya? Bisa. Nanti sistemnya dia bantu ya. Next,
Nah, ini Bapak Ibu buktinya kami selalu memberikan pelatihan-pelatihan dan ini salah satu bentuk nyatanya. Jadi kalau Bapak Ibu nggak, ketika nanti saya punya pelatihan, misalnya saya kirim ke Pak Bangkit, Ibu hanya nggak ikut. Sekali Ibu nggak ikut, selamanya Ibu nggak akan pernah dapatkan informasi dari kami. Tetapi sekali lagi, sekali Ibu ikut pelatihan kami, selamanya, seumur hidup Bapak Ibu, sampai Ibu meninggal pun kadangkala akan mendapatkan informasi itu. Bagi kita semua. Nah ini salam pendidikan. Tim penata acaranya, ini tim saya Bu, ini alumni Wikrama juga. Indonesia. Dia jurusan multimedia dan sekarang sudah kita rekrut menjadi IDS Rumah Pendidikan Indonesia untuk mensupport kegiatan-kegiatan digital pelatihan. Oleh IDS Rumah Pendidikan Indonesia. Dan ini IDS Rumah Pendidikan Indonesia merupakan naik aja Pak, bagi kita percepat. Di Indonesia. Nah, ini Bapak Ibu, kemarin itu 20.000 peserta. Sekarang sudah mau mencapai 25.000. Apakah guru Bapak Ibu ada di situ? Ya kalau enggak ya rugi Bapak Ibu. Era sekarang adalah era training guru. Kalau diterjemahkan Pak Bangkit, banyak ngeluyurnya. Jangan ngendok di sekolah terus. Nah, era training guru itu, era sekarang bukan harus kemana-mana, harus keluar dari rumah, cukup buka laptop ya Pak. Yang namanya ngeluyur itu cukup buka laptop. Pakai celana pendek, pakai dasteran, tetap bisa ngeluyur. Berselancar di Zoom. Nah, itu yang disebut Pak. Nah, kemudian pelatihan-pelatihan ini sudah banyak sekali. Next. Dan ada sertifikatnya, 32 jam Bapak Ibu bisa dapatkan. Next. Dan ini buktinya beberapa testimoni dari sekolah-sekolah di Indonesia ini dari kegiatan di Bengkulu. Kegiatan seperti ini sudah ada di 27 provinsi Pak Darmanta. Bayangkan bagaimana menyatukan sebuah Indonesia dari kegiatan Zoom di 27 provinsi, 8 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia. Tepuk tangan Bu, ayo semangat. Gitu loh, artinya ini SMK ini saya buktikan dari unit industri sudah bisa ngobrol dengan kepala dinas Papua, ngobrol dengan kepala dinas Aceh. Mas Anies tolong bisa dibantu ini, ngobrol dengan kepala dinas Jambi. Kenapa itu bisa? Karena ada unit produksi yang kita akan ditiru atau mereka akan tiru. Pulau Jawa ini merupakan daerah yang sangat ingin ditiru oleh sekolah-sekolah di luar Pulau Jawa. Ya Bapak Ibu ingat, Solo, Semarang, ya, kemudian Purwokerto, ini menjadi sasaran sekolah-sekolah di Indonesia untuk dikunjungi. Apakah itu bagiannya dari Bapak Ibu? Ayo, saya akan sebar. Jangan ke Wikrama semua, karena saya nggak ada sesuai dengan jurusan yang mereka inginkan. Pak Anies ada nggak jurusan di Wikrama? Mereka kecewa. Tapi ada gurunya yang senang karena pas kebetulan ada. Tapi kan kasihan yang, nah sehingga sekolah-sekolah sekarang akan saya ajak untuk membangun konsentrasi Pak Bangkit. Misalnya di Solo nih, konsentrasinya informatika di SMK mana Pak? Konsentrasinya teknik mesin di sekolah mana Pak? Tolong dikasih informasi Pak Bangkit. Nanti supaya sekolah-sekolah kalau minta itu tak referensiin ke situ. Nah ini kan membangun Solo Bangkit. Ciri-cirinya Solo Bangkit apa? Banyak orang di luar Solo datang ke sini, nginep di sini, jajan di sini, maka pertumbuhan ekonominya juga akan meningkat. Nah, sumbangsi sekolah mendatangkan sekolah-sekolah di Indonesia untuk datang ke sini. Jangan hanya nonton bola ya Bapak Ibu. Nah, gitu loh. Arak-arakan nonton bola yang kemarin rame di TV ya. Nah, tapi bagaimana guru-guru di Indonesia ada pelatihan-pelatihan, training-training, pasti hotel akan penuh. Nah, itu loh Bapak Ibu. Makanya nanti saya akan berkonsultasi lanjut dengan, apalagi jurusan di tempatnya Pak Bangkit ini sangat spesial, jarang sekali di Indonesia punya jurusan-jurusan yang unik. Kalau saya izinkan, saya ingin mendokumentasikan bahan ajarnya sehingga itu bisa diakses ratusan sekolah yang jurusannya sama di Indonesia yang saat ini kebingungan. Supaya sekolah Bapak menjadi center of social di Indonesia. Begitu kira-kira Pak. Next, nah ini di Papua. Next. Nah ini testimoni dari Direktorat SMK dan selalu ikut beliau ini, Bu Endang, di kegiatan-kegiatan kami dan selalu mendukung luar biasa. Next. Nah ini Bapak Ibu, kita sudah masuk di sini. Nah ini yang pentingnya. yang sesuai dengan judul workshop penggunaan aplikasi teknologi digital dalam proses pembelajaran di SMK Warga Surakarta. Izin berbagi ya Pak. Bapak Ibu yang saya hormati,
menjadi sekolah bermutu berbasis teknologi informasi dan budaya akhlak mulia. Sekarang itu sesuatu yang sangat diminta oleh industri. Jadi industri itu tanya gini, saya kepingin siswa dong dengan kualitas bagus. Tapi dia bukan minta rapot loh Pak, tapi dokumentasi prosesnya dia minta. Kalau Bapak nggak bisa menyajikan, sekolah maaf ya, perusahaan itu nggak percaya. Saya ulangi ya. Eranya sekarang adalah era teknologi informasi dan budaya akhlak mulia. Ketika industri datang ke sekolah kita, dia bukan hanya minta siswa, tetapi dia minta dokumentasi proses dari mulai 0, dari 0 sampai nilai 100. Jadi prosesnya itu harus ada dokumentasi realnya yang dia bisa baca, Pak. Nah, kalau sekolah itu nggak hanya punya dokumentasi berbentuk rapot, itu sudah nggak menarik buat industri. Sekali lagi ya, dokumentasi nilai berbentuk rapot sudah tidak menarik untuk industri. Tapi dokumentasi proses itu menarik buat industri. Bagaimana Bapak Ibu bisa punya dokumentasi proses? Saya tunjukkan. Seperti ini contohnya. Next. Bapak Ibu, bangunlah sebuah data. Big data. Atau penyimpanan yang sangat besar di sekolah ini. Yang tidak bisa hilang. Saya mau tanya sama ibu-ibu yang masih muda ya Ibu. Bu, kalau misalnya habis lebaran, foto-fotonya disimpan di Facebook atau Instagram? Di mana Bu? Di Facebook atau Instagram? Di Instagram. Alasannya apa? Karena handphonenya nggak muat Pak. Betul nggak? Ayo coba Bapak Ibu, kadang-kala kenapa kok WhatsApp kita hang? Nggak bisa mengirimkan informasi gara-gara dokumentasi video dan foto Bapak Ibu terlalu berlebihan, sehingga dokumentasinya harus dibersihkan dan dihapus. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau ternyata dokumentasi itu penting, kan sayang. Makanya alternatifnya itu saat ini eranya disimpan di Facebook atau di Instagram. Itu disebut penyimpanan cloud Pak. Tapi Bapak numpang di plan-nya Instagram atau di Facebook. Nah, Bapak Ibu, saya akan ajak Bapak Ibu untuk membangun penyimpanan, tetapi penyimpanan di internal sekolah, hanya Bapak sendiri yang bisa ngelihat, orang lain nggak bisa lihat, itu yang mau saya ajak, yaitu membangun data ini. Nah, ketika saya mau tanya sama Ibu, ya ini Bu, kalau Ibu punya, ngajar sudah berapa lama, berapa tahun? Ngajarnya udah berapa tahun? Hah? 10 tahun. Saya mau tanya, kalau 10 tahun anggap nih Bu, dokumentasi soal Ibu totalnya sudah ada berapa ratus ribu? Berapa kira-kira? 1000? Dokumentasi soal loh. Ada 600, ada 2500. Bingung kan? Nggak bisa kebaca karena penyimpanannya di berbagai macam folder. Betul nggak? Kalau terjadi kasusnya di Wikrama, guru bahasa Inggris minggu depan akan semesteran, tiba-tiba laptopnya hilang, terus hilanglah semuanya. Nangis nggak? Besok akan akreditasi lagi. Bingung pada saat itu. Akhirnya guru bahasa Inggris itu harus lembur, dia menyiapkan perangkat dokumentasi sendirian, dan dia harus menyelesaikan semua. Kalau enggak, akreditasi nggak bisa dapat nilai baik. Itu terjadi di Wikrama. Itu dulu, 2011 itu pernah terjadi seperti itu. Maka di Wikrama di 2011 sudah mewajibkan guru harus menyimpan data bahan ajar di sekolah, tidak boleh di laptopnya masing-masing. Kalau Bapak Ibu misalnya keluar dari sekolah Wikrama, tinggal gampang diganti username and passwordnya dengan guru yang baru. Guru yang baru bisa melanjutkan RPP-nya Ibu. Tidak perlu dia bikin RPP lagi. Gitu loh Pak. Sekolah swasta problemnya apa? Gurunya keluar masuk, betul? Nah iya betul, kenceng ngomongnya. Berarti itu problem, sama di Wikrama ya. Oke ya, pertama ini data. Next, data itu harus bisa dibaca Bapak Ibu. Bayangkan bertahun-tahun guru ngajar, tapi datanya nggak bisa dibaca Pak. Karena ditaruh di laptop. Next. Nah, data ini kalau sudah dibaca harus berbentuk informasi yang nantinya membangun sebuah kekuatan dan kelemahan. Yang saya sebut tadi Pak, si industri itu minta ini loh Pak, minta data ini. Kekuatannya muridnya Pak Anies
apa? Kelemahannya apa? Dia minta fair dan minta jujur. Dan tidak boleh ada intervensi nilai dari seorang guru. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu ternyata menilai siswa masih ada intervensi pengembangan nilai, ya, tidak otentik nilainya, nah itu kan repot. Jadi harus ada proses-proses yang terdokumentasi dengan baik. Seperti kampus kan sekarang begitu ya Pak? Kan sekarang nggak ada kampus abal-abal kan Pak? Karena kalau skripsinya harus tertulis kan Pak? Harus terregister kan Pak? Ya oke, next. Nah, untuk proses ini bisa dibaca, saya ciptakan ini Pak. Saya menciptakan ini namanya kejar.id, platform ini. Ini bukan aplikasi Pak, tapi platform. Karena di dalam ini berbagai macam sistem banyak ada. Next. Nah, ketika kekuatan dan kelemahan bisa dibaca, ini akan memunculkan next tindakan yang efektif. Nah, Bapak Ibu, yang menyebabkan guru itu marah-marah karena tindakan efektifnya tidak muncul, Pak. Dia tidak begitu cepat untuk melihat kekuatan dan dia tidak begitu cepat mengetahui kelemahan peserta didik. Dan durasi diskusinya anak dan ke guru itu durasinya sangat kecil. Waktunya untuk dokumentasi diskusi gitu sangat kecil. Makanya tindakan efektifnya tidak muncul. Oleh sebab itu dengan dukungan ini maka diharapkan ada muncul tindakan efektif. Next. Hasilnya sehat Pak. Tensinya turun Pak, Bapak Ibu Guru. Ayo yang merasa kadangkala tensinya naik siapa ya? Bukan mampir di Mbok Galak dulu loh ya. Terus tensinya naik, tapi gara-gara tindakan yang enggak efektif, marah-marah, muncul jiwa raga yang tidak sehat. Tapi dengan tindakan yang efektif, menyehatkan Bapak Ibu Guru. Next, ini muncul siswa-siswa yang merasa terbimbing Pak. Kenapa? Jumlah waktu Bapak berkomunikasi dengan peserta trainer itu lebih banyak. Kalau Bapak Ibu sudah cepat melakukan tindakan yang efektif, maka diskusinya akan lebih banyak. Makanya di Wikrama sudah menciptakan bagaimana memproses guru itu harus dekat dengan peserta trainer. Bukan sesama trainer ngobrol dengan trainer. Durasi waktunya akan naik. Nah, Bapak Ibu, dan inilah dampaknya Pak. Ketika ini prosesnya kita sebut dengan teknologi informasi di prosesnya. Karena ini muncul kemudahan-kemudahan dan mudah untuk dilakukan evaluasi, maka muncullah program akhlak mulia bisa tercipta di institusi sekolah. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Nah, ini oleh-oleh saya langsung ya. Ini sudah selesai apa yang tadi saya sampaikan. Pak, silakan tadi materi yang slide yang selanjutnya yang saya kirimkan ke Bapak. Bapak Ibu, ini ada nggak usah Pak, ini nggak perlu. Yang file yang barusan. Nah ini. Bapak Ibu ingin saya ceritakan ya, ini saya ingin ceritakan. Perjalanan saya dari mulai Padang, Jambi, kemudian Lombok, akhirnya saya ketemu dengan mitra pasangan SMK Negeri 3 Mataram. Mitra pasangan Pak. Ternyata mitra pasangannya ini adalah industri yang ada di pertambangan. Industri yang ada di pertambangan. Dia membutuhkan SDM di bidang las dan bubut. Sebelum mengirimkan siswanya, nah di perusahaannya bilang begitu ya. Sebelum sekolah itu mengirimkan siswanya, diharapkan gurunya praktek dulu Pak selama 1 bulan di pabrik pertambangan itu. Untuk tahu proses pekerjaan apa saja yang wajib dikuasai. Cuma hanya 2 kompetensinya. Bisa ngelas, bisa ngebubut. Nah gitu. Nah ini perusahaannya next bisa ditampilkan. Nah ini ada di lokasi area pertambangan ya Bapak Ibu, ada di gunung. Nah ini posisinya di daerah Sumbawa. Next. Nah ini apa namanya mesin-mesin apa saja yang dikerjakan. Saya nggak begitu paham ya, saya cuma hanya dapat dari dianya. Next. Nah, ini izin perusahaan tersebut. Next. Sertifikat penghargaan penerapan keselamatan kerja. Next. Terus
Nah, terus ini ya, sudah dilengkapi standar industrinya. Next. Nah, ini ownernya, Pak. Ini Gubernur NTB, Pak. Ayo, sudah percaya belum ya? Ini ownernya. Oh, sorry. Ini ownernya tadi. Ini ownernya dan ini Gubernur NTB. Nah, ternyata mencari SDM di NTB itu kerepotan. Dia ngeluh sama saya. Pak Anies kok keliling Indonesia, bisa nggak titip file Pak Anies? Ceritakan kepada sekolah-sekolah di Indonesia bahwasanya ada peluang dan siap MOU dengan sekolah-sekolah Bapak Ibu. Gitu. Seneng nggak Bapak Ibu? Coba yang punya jurusan las atau punya jurusan teknik angkat tangan deh, yang punya jurusan teknik. Ya, teknik mesin 1, 2, baru 2 nih. Nah, Muhammadiyah ada? Nggak ada. Oke, itu kan tadi mesin ya. Tenang. Yang punya jurusan pariwisata angkat tangan. Nah, ini ada peluang juga Pak di Bali. Jadi ternyata hotel-hotel ini hasil diskusi kami dengan mitra imbasnya SMK 5 Denpasar Bali Pak. Mitra. Jadi SMK 5 Denpasar Bali siap MOU Pak, mengimbaskan institusi pasangannya kepada sekolah-sekolah di Surakarta. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Mau nggak Bapak? Ayo, jangan di Solo terus, biar sekali-sekali bintang 7 Pak yang ditangani, ibaratnya begitu loh Pak. Betul kan? Dan potensinya itu di Bali kan daya tawarnya beda Pak. Betul ya? Oh, magangnya di mana? Di Bali kan beda, daya tawarnya beda. Magangnya di mana? Di Jebres. Nah, beda tuh Pak. Nah, kan gitu, kira-kira seperti itulah. Supaya sumber daya manusia Solo ini terlihat di Bali, intinya begitulah. Ya, intinya begitu. Nah, SMK 5 Denpasar, izin Pak Bangkit kalau Bapak memang punya, nanti akan saya kirimkan draft MOU dari SMK 5 Denpasar. Gimana Pak? Pak Imade Buddha Pak. Yang dulu dari SMK Negeri 1 Denpasar, sekarang bukan Pak kan Pak. Nah, seperti itu ya Pak. Bapak dari sekolah mana Pak? SMK Said. Nah, oke. Jadi seperti itu. Adik saya alumni sekolah Bapak. Sekolah pernah bekerja di Amerika. Sekarang karena COVID pulang ke rumah, buka usaha kuliner dan rame Pak. Penghasilannya malah gede. Alumni dari Sahid. Oke. Jadi ini ya, jadi Bapak Ibu berarti ada oleh-oleh dari industri teknik, ada oleh-oleh dari imbas SMK 5 Denpasar yang akan mengimbaskan semua industrinya ke sekolah-sekolah di Indonesia. Kenapa? Karena ternyata di sana juga butuh Pak. Gitu ya, intinya begitu. Mumpung katanya, gini loh ceritanya. Dulu untuk melobi industri hotel yang bintang 7, yang bintangnya banyak itu susah Pak. Gara-gara ini corona ternyata lebih mudah Pak. Gitu ya. Jadi karena melobinya lebih mudah. Nah, dalam rangka dia itu persiapan Pak. Sewaktu-waktu nanti booming apa namanya? Booming industri pariwisata. Sudah punya channel Bapak, Bapak juga udah punya channel industri tersebut, kan enak Pak. Betul ya? Karena ada bukti MOU. Nah, bagaimana caranya supaya Bapak bisa diboyong ke sana? Bisa diboyong, itu sudah ada EO-nya yang membantu untuk menyiapkan itu semuanya. Hotelnya nanti nginep di mana, MOU-nya dengan industri pariwisata nanti akan disiapkan ke Pak Bangkit, akan dikirimkan ke Pak Bangkit ya. Semuanya akan dikirimkan. Bentuk contoh hotelnya kayak apa dan lain sebagainya. Nah, sekaligus Bapak Ibu untuk bisa tahu potensi pariwisata MotoGP di Mandalika. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Nah, kenapa? Sekali lagi ya saya sampaikan, kenapa MotoGP di Mandalika itu harus Bapak tonton? Karena Bapak adalah sekolah pariwisata dan harus tahu bentuk ekonomi pariwisata apa yang tumbuh di saat ada kondisi itu. Itu juga menjadi eksperimen untuk pemantauan. Kemarin tuh luar biasa. Saya berharap Pak Ganjar nantinya yang menjalin hubungan baik dengan Pak Gubernur NTB, saya kepengen minta, ini termasuk saya ajarin juga di Denpasar, punya stand SMK Pak. Industri SMK-nya di Jawa Tengah ini dipamerkan di kegiatan di kegiatan MotoGP di sana. Saya kepengennya begitu Pak. Karena kemarin saya lihat ada Pak dari Sumatera Utara, tapi dari unit UMKM. Tapi kalau kita ajak, asalkan MKKS Jawa Tengah ini kompak,
ngomong dengan Pak Gubernur suruh ngomong ke NTB, ada stand Jawa Tengah. Supaya apa Pak, Bapak Ibu? Supaya turis-turis dari habis nonton itu kenal Magelang, kenal Solo, kenal Jogja. Itu potensi yang harus dikembangkan Pak Bangkit. Harus kita rebut. Nah, saya melihat potensi itu. Nah, sekaligus ada kegiatan kerjasama dengan sekolah-sekolah di Denpasar, dengan industri perhotelan di Denpasar, sekaligus melihat potensi ekonomi pariwisata dengan adanya MotoGP. Dan nggak usah khawatir Bapak Ibu, di Pulau Jawa sebentar lagi juga ada sirkuit, tepatnya di depan rumah saya di Bogor, di Lido Sirkuit MNCTV. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Itu nggak jauh dari rumah saya di Bogor itu. Nah, itu Lido Sirkuit MNCTV. Sekarang sedang dikerjakan. Mungkin 2025 Bapak Ibu nggak usah terbang kemana, tinggal naik kereta sampai Jakarta, bisa ke Bogor untuk menonton sirkuit. Nah, inilah potensi-potensi industri pariwisata yang sengaman. Oke ya, next. Nah, Bapak Ibu, inilah gambarannya kebutuhan industri yang mau dibutuhkan oleh sekolah-sekolah di di seluruh Indonesia. Nah, ini salah satu buktinya ya, industrinya dengan pejabat di daerah Sumbawa sudah begitu baik, termasuk Pak Bangkit, KCD Sumbawa siap untuk melakukan testimoni dan mengundang, karena memang betul-betul gini loh Bapak Ibu, guru-guru Bapak Ibu harus punya eksperimen, harus ngeluyurnya jauh, harus berani tinggal di hutan, karena pertambangan emas pasti di hutan Pak, di puncak gunung gitu ya. Iya betul gitu. Tapi tenang, ada gajinya kok, kata dari itu. Terus kemudian, ingat Bapak Ibu, Solo ini nggak jauh loh sama Tuban. Solo ini nggak jauh dari Tuban. Sebentar lagi ada namanya smelter. Smelternya nikel dan lain sebagainya, itu akan dibuat besar ada di Tuban. SDM Solo mau kemana? Hitungannya cuma tahun loh Pak. 2003 2004, cuma 2 tahun ini. Jadi oleh sebab itu, kalau misalnya gurunya, yang penting kata PT Room-nya ya, yang penting tuh gurunya tahu Pak Anies, ngerti batasan-batasan kemampuan ngelas apa yang dibutuhkan, nggak usah rumit-rumit katanya, nggak usah dibebanin rumit-rumit, poin-poinnya aja. Karena pekerjaannya 8 jam cuma itu aja Pak. Misalnya membersihin apa gitu, misalnya membersihin dengan alat apa, cuma gini aja, dan fokus begini aja 8 jam. Jadi nggak ilmu, maaf ya, ilmu di kita ini kan banyak banget kan Pak. Padahal kalau sudah teknik ke industrinya paling 1 Pak. Nah, oleh sebab itu supaya murid itu biar pede, bisa bercerita ke anak, magangkan guru Bapak di industri pertambangan 1 bulan, pulangnya bikin kisi-kisinya, setelah itu siapkan bawa ke Tuban Pak. Tuban akan siap menerima banyak sumber daya di bidang teknik untuk persiapan smelter yang dari nikel-nikel itu yang nggak boleh diekspor itu kan akan diproses di Tuban. Nah itu loh maksud saya Bapak Ibu. Oke ya, saya kira cukup dari saya ini dari posisi ini. Sekarang kita buka tanya jawab atau ngobrol biasa, apa yang kira bisa bantu, sekaligus Bapak bisa masuk ke sistem aplikasinya, contoh di kejar.id, saya tunjukkan aja, hanya slide-nya aja. Di internetnya Pak, mungkin akses online-nya kejar.id gitu aja. Nah Bapak Ibu, sebetulnya begini, apa yang saya punya ini mau saya berikan semuanya kepada Bapak Ibu, berikan semua, nggak ada tending aling-aling, tidak ada transaksional, karena niat saya kesini mau berbagi. Yang saya sebut batasannya adalah saya ingin membantu sekolah Bapak Ibu cakap digital, sampai di situ saja. Tapi kalau Bapak Ibu sudah cakap digital, saya hormat, saya balik kanan. Terima kasih ya Pak, saya sudah bantu. Dia gitu aja. Karena setelah Bapak itu cakap digital, operasional cost jangan minta duit sama saya. Bapak harus biayain sendiri. Saya hanya bertanggung jawab untuk membantu Bapak sampai ke cakap digitalnya. Begitu kira-kira. Nanti kalau sudah cakap digital, ya silahkan misalnya contoh, Bapak nggak bisa bikin website, saya ajarin Bapak sampai bisa bikin website. Tapi kalau sudah bikin website sudah bisa, saya pamit. Tolong biayain sendiri websitenya, Pak, jangan minta duit sama saya.
Nah, seperti itu bahasanya itu seperti itu. Karena tidak cukup duit saya untuk membiayain sekolah-sekolah di Indonesia dengan program Cakap Digital. Nah, Cakap Digitalnya ini membantu sekolah menyelenggarakan pendidikan bermutu berbasis apa yang sudah saya lakukan. Silahkan coba, silahkan pakai. Lupa ini saya sudah punya, rasakan. Masakan di Bogor sama masakan di Solo pasti berbeda, Pak. Masa Bapak nggak penasaran? Betul? Nah, geser ke bawah. Geser ke bawah. Nah, ini sudah saya fasilitasi. Ini yang saya nggak mampu. Nah, ini yang saya sudah berikan gambarannya. Tetapi bukan ini tujuan saya, Bapak Ibu. Tapi tujuan saya cuma membantu sampai Bapak tahu Cakap Digital. Sampai itu selesai. Pak Anies, kalau saya sudah Cakap Digital, pikirlah sendiri. Gunakan anggaran sekolah untuk pengembangan sendiri. Kalau perlu contek habis-habisin. Fotokopi teknologinya, jadikan di sini. Gitu ibaratnya begitu. Kami nggak ada apa-apanya, nggak masalah seperti itu. Saya berikan contoh. Gitu ya, kira-kira seperti itu ya Bu. Nah, caranya bagaimana supaya Bapak Ibu naik ke atas? Supaya Bapak Ibu bisa akses ini caranya gimana? Gampang Bapak Ibu. Keluarkan handphonenya. Handphonenya keluarkan, arahkan ke saya. Arahkan ke saya, yuk arahkan ke saya. Benar, arahkan ke saya. Buka kameranya. Iya betul, buka kameranya. Foto saya. Nanti rasakan hasilnya. Foto saya. Oke, klik. Sudah? Oke. Sudah difoto? Ya, oke. Sudah difoto ya, sudah. Kalau sudah difoto, kalau Pak Bangkit kan udah kenal ya. Nanti tinggal proses. Bagi yang lainnya yang belum tahu nomor kontak saya, catat nomor WA saya 081. Oh, sudah punya. Oh, sudah WA. Oh, untuk mengikuti webinarnya. Tapi follow up-nya malah enggak ya, hanya ikut webinarnya. Nah, silakan WA ke saya, sebutkan nama sekolahnya, nama ibu siapa, terus kemudian jumlah muridnya berapa, gitu ya. Berapa? 081 390 761 401. Saya ulangi ya, 081 390 761 401. Nah, apa sih dampaknya kalau Bapak Ibu sudah WA ke saya? Sudah WA saya, berarti Bapak Ibu akan punya akses ini. Silahkan pakai untuk eksperimental. Untuk eksperimental. Eksperimental di bidang apa? Bahasa Inggris yang pertama. Coba yang punya jurusan pariwisata angkat tangan. 1, 2 ya. Ini Bapak ya. Ya walaupun yang nggak punya jurusan pariwisata itu penting. Pak, saya mau tanya sama Bapak, Pak Bangkit juga sama beliau juga. Ini saya nggak berani nanya Pak Bangkit, ini dia. Kualat nanti saya. Pak, saya mau tanya. Di sekolahan Bapak total muridnya berapa? 600. Skor TOEIC tertinggi berapa yang Bapak pernah dapatkan? 300-400 ya. Nggak nyampe 900 seperti Wikrama tadi ya. Nah, Bapak Ibu, di aplikasi ini, sengaja ini biar saya bikin penasaran. Di aplikasi ini ada namanya sistem namanya TOEIC Prepare Test namanya. Atau TOEIC Preparation. Yang disebut TOEIC Preparation itu adalah semua kisi-kisi tes TOEIC ada di sini Bapak Ibu. Siapa yang sudah buat angkat tangan di sekolah Sri Surakarta? Buat namanya kisi-kisi tes TOEIC. Kalau anak Bapak Ibu akses ini terus dia kerjakan preparation test TOEIC dan skornya sudah baik, ya hasilnya baik Pak. Gampang toh Bu. Bosok kasarnya ini loh Bu. Lek mau ke Jakarta tak kasih bocorannya. Oh, naiklah Pahala Kencana atau Rosalia. Nanti turunlah di Pool Rosalia di Jakarta. Habis itu buka Grab antar di tujuan. Ibaratnya kan kisi-kisi yang begitu. Sampai nggak kira-kira? Jangan sampai turun di tengah jalan tol. Itu yang menyebabkan nggak sampai. Itu, gitu loh maksudnya. Lah ini ada kisi-kisinya Bu. Nah bagaimana supaya saya bisa akses itu Pak? WA saya.
nanti Bapak itu saya siapkan namanya tim pendamping. Saya punya tim pendamping 3 orang yang nangani seluruh Indonesia. Dan komunikasinya, Pak Darmanta sudah ngerasain ya, ada tim saya kan di grup kejar.id, itu tim saya yang akan mengolah Pak. Siapkan datanya, siapkan ininya, nanti Bapak akan punya username and password. Silahkan diimplementasikan. Jangan hanya ditonton Pak, nanti nggak akan merasakan. Makanan itu kalau dihidangkan dicicipi Pak. Gitu ya. Nanti Bapak coba siswa-siswa yang akan ikut TOEIC tes saja dulu pakai aplikasi itu. Bisa nggak? Kalau nggak bisa ya dia nggak bisa Pak. Yang kedua, untuk anak-anak teknik ini yang penting. Kemampuan anak teknik adalah kemampuan menghitung cepat. Sekali lagi Pak, di aplikasi ini ada sistem namanya bilangan real. Kalau Bapak Ibu kepingin tahu anaknya cakap, anaknya terengginas, anaknya logiknya jalan, coba suruh tes dulu tes bilangan real. Kecepatan menghitung. Ibaratnya dia dikasih pacuan kudanya berapa kilometer per jam. Ada guru matematika di sini angkat tangan? Ada yang kebetulan pas guru matematika? Nah, saya mau tanya sama Bapak. Bapak tahu nggak berapa siswa Bapak yang hafal perkalian 1 sampai 100? Namanya siapa? Kelasnya apa? Bapak tahu? Bingung kan? Guru bahasa Inggris juga saya tanya nih Pak. Nanti Bapak tanya guru bahasa Inggris. Coba tanya ke guru bahasa Inggris. Guru bahasa Inggris, siswamu ini kan pariwisata toh? Nggih Pak. Kira-kira berapa siswa yang hafal 2.500 vocabulary test? Bingung. Nah, di Wikrama prosesnya berbasis data. Di sini ada namanya kamus berjalan, Pak. Jadi siswa itu ibaratnya begini. Disebut dia itu imam sholat, ya pasti harus hafal lah, Pak. Bacaan-bacaan sholat, betul nggak, Pak? Kalau disebut dia itu jago bahasa Inggris, ya dia harus hafal vocabnya lah, Pak. Nggak hafal vocab, mana bisa dia bahasa Inggris? Nah, di sistem ini, semua kisi-kisi vocabulary in English untuk anak SMK sudah ada, Pak. Guru bahasa Inggris mau ngomong topik apa sudah ada. Kalau pertanyaannya itu siswanya disuruh ngapalin apa enggak. Dan semuanya ada sistemnya. Dan ketika siswa itu salah, dia bisa literasi ulang. Tanpa harus membuka kamus. Saya tanya, siapa di ruangan ini yang alumni SMA, yang sekolahnya SMA angkat tangan? Yang dulu SMA, Pak. Sekolahnya SMA, saya kan SMA juga. Coba Bapak lihat, waktu Bapak SMA, kemana-mana bawa kamus kan? Terus ketika guru ngomong apa bingung, tadi awalannya apa ya? Widget. Mana ya? W mana ya? Kelamaan, Pak. Ini ada sistem aplikasi. Ketika anak ngira-ngira misalnya, kelihatannya jawabannya widget. Ketika aja widget, ternyata salah. Maka sistem memberikan yang benar ini loh. Keren nggak, Pak? Tepuk tangannya dong, Bu. Nah, sengaja nggak saya tontonkan, biar Ibu penasaran. Ya, tapi kalau Ibu penasaran, itulah kreatif dan inovatif. Nah, saya kira gambarannya itu yang penting adalah yang terakhir dari saya. Sistem ini bisa mampu menyimpan dokumentasi bahan ajar unlimited storage. Jadi kalau Bapak Ibu punya, Paris data bahan ajar saya banyak loh. Kira-kira sistemmu muat nggak unlimited storage, Pak? Alhamdulillah, Pak. Alhamdulillah. Bapak dengar informasi 2 hari kemarin cyber server di Jakarta kebakar? Saya salah satu pernah menggunakan ruangan itu. Sekarang saya server cloud saya sudah ada di Singapura, jadi sudah aman. Tepuk tangannya dong. Coba kalau saya taruh di sana, Pak, ya ikut mati, Pak, semuanya. Wassalam. Untung saya sudah pakai cloud server di Singapura, jadi sudah aman. Gitu ya Bapak Ibu. Ya gimana, kapan Ibu punya cloud server kalau nggak numpang sama saya dulu? Pelan-pelan aja, Pak. Karena investasi yang dibutuhkan itu biayanya mahal. Tapi saya mau berbagi. Kenapa kok mau berbagi? Banyak yang tanya. Termasuk Bu Dokter yang tadi nganter saya itu, Mas Hanis, untung rugimu apa toh? Kok kamu membantu banyak sekolah? Terus saya jawab. Ketika saya berkunjung ke beberapa sekolah di Indonesia, saya itu menyerap informasi, Pak. Ketika saya menyerap informasi, saya jadikan subjek. Jadi Bapak Ibu yang hadir di sini menerima informasi saya, tolong itu diolah menjadi subjek.
jangan diolah menjadi objek. Kalau Bapak Ibu olah menjadi objek, jualan ini Mas Anies, hitung-hitungannya pasti duit, gitu. Itu sesuatu yang salah Bapak Ibu. Tolong rubah menjadi subjek. Oh, peluangnya apa ya kerjasama dengan Pak Anies? Oh, minimal saya tahu yang tadi kisi-kisinya seperti itu. Oh, minimal saya bisa meningkatkan potensi tes TOEIC saya naik dan lain sebagainya. Jangan berhenti pada posisi tertentu. Itu yang bilang. Apakah gratis? Gratis. Bapak akses gratis. Tapi tentunya punya kapasitas waktu. Kami melayani Bapak Ibu. Sampai kapan? Sampai Bapak bisa. Kalau belum bisa, masih saya dampingi Bu. Nggak bisa lagi, saya dampingi lagi. Terus bertahun-tahun nggak bisa, saya dampingi. Berarti perlu evaluasi sekolah Bapak Ibu. Nah, kira-kira seperti itu. Itu perjuangan kami. Nah, alat bukti apa Mas Anies yang sudah berhasil? Ada salah satu sekolah di Papua, muridnya cuma 34, sinyalnya timbul tenggelam, biarpet, listrik sering mati, nama Kabupaten Kerom, muridnya 34, gedungnya masih numpang. Nanti Bapak Ibu kalau WA ke saya, akan saya kirimkan fotonya. Dia pakai dasi, dia pakai sepatu, tapi gedungnya reot, tapi dia pegang handphone dan belajar pakai teknologi yang saya punya. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Nah, ayo, siapa yang bilang susah? Ayo, itu Kabupaten Kerom itu masih sangat ujung sana loh ya, perbatasan dengan Papua Nugini. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Karena dia mengolah informasi menjadi subjek, bukan objek. Mas Anies bisa bantu. Lu murid saya sedikit. Bisa Bu. Udah pakai aja Bu. Murid Ibu cuma 34 kok. Cloud-nya juga nggak akan masalah. Betul ya Pak? Tapi kalau murid Bapak ada 1.800, 1.000. Numpang terus ya mumet Pak saya. Iya. Ya nanti Bapak bisa cek lah cloud system itu berapa, biaya investasinya berapa dan lain sebagainya. Kalau Bapak ingin membangun itu. Maka kami sebut namanya proses gotong royong platform untuk membangun sekolah di Indonesia, cakap digital, saling berbagi, membangun Indonesia yang lebih baik, mandiri, dan berkualitas. Ya, itulah Bapak Ibu yang bisa saya berikan. Mungkin kalau ada tanya jawab, kami persilahkan. Kalau mungkin ada yang mau ditanyakan, monggo. Monggo, Bapak Ibu yang... Oke, silakan. Tes. Santai aja ya Pak. Ini mumpung Pak Dar memberikan fasilitas ini. Inilah fungsi dari SMKPK ya seperti ini ya Bapak Ibu. Memberikan fasilitas interaksi antar sekolah di wilayahnya. Next, yuk monggo. Terima kasih Pak Anies. Saya Pak Sito dari SMK Warga juga. Oh warga. Tadi dijelaskan saya ada pertanyaan tentang perpustakaan Digital. Iya. Terus jenengan bilang bisa menampung 800. Nah itu seperti apa itu? Oke. Saya ulang siapa ya? Itu yang pertama. Terus yang kedua untuk ruang sosialisasi tadi saya juga betulnya cocok tuh ya, ruang guru itu perlu direnov itu bisa masuk di kelas-kelas itu, biar bisa interaksi dengan siswa. Terus ada sosialisasi anak guru di situ. Betul. Nah, apakah ruang guru itu jadikan tadi meja bundar atau di situ ada prasmanan atau bagaimana, itu seperti apa yang terjadi di Wikrama mungkin? Nah yang ketiga saya lupa ini. Itu dulu ya. Oke, perpustakaan digital begini loh Bapak Ibu. Ingat ya, mungkin kalau sekolah pariwisata tahu, tes TOEIC itu bukunya tebelnya segini. Harganya kurang lebih 200-an kalau di Gramedia. TOEIC tes itu segini. Di Wikrama itu Pak punya 500 buku Pak. Coba Bapak bandingkan, di Bapak ada berapa buku? TOEIC tes saja, coba ayo. Yang tebelnya segini Pak. Di tempatnya Pak Bangkit ada? Yang TOEIC tes buku segini yang tebelnya ada berapa unit? Berapa Excel? Nah kita itu punya 500 Pak. Dan siswa itu memang pegangannya itu Pak. Karena target akhir dia harus sukses di TOEIC tes. Karena TOEIC tes adalah pendamping dia sukses pada saat interview di industri. Pendamping. Kan HRD itu buka itu toh, CV toh, TOEIC-nya kan muncul. Ketika TOEIC-nya 945, monggo silakan masuk langsung gitu Pak. Jadi itu pendamping kesuksesan. Nah, makanya anak-anak Wikrama udah tahu tuh.
Sehingga dia itu getol banget. Jadi kayak belajar persiapan TOEIC itu kayak persiapan ujian nasional masa lampau, Pak. Tidur-tidur pakai sampai TOEIC sampai buat tiduran gitu. Itu tebelnya segini. Nah, kalau tebelnya segini, Pak. Nah, sekarang murid Wikrama 1844 mau ditaruh di mana, Pak? Bukunya. Akhirnya kita digitalkan dengan teknologi ini yang disebut namanya preparation TOEIC test. Yaitu dokumentasi buku tadi sudah saya buat sedemikian rupa, termasuk kisi-kisi tipe soal yang sering muncul di tes TOEIC kayak apa, itu saya masukkan di sistem supaya siswa bisa membaca, dan itu ada di sistem ini maupun di perpustakaan. Semua buku di Wikrama, kalau Bapak datang ke Wikrama, buku itunya cuma hanya beberapa, Pak. Buku ini cuma berapa unit ya, berapa buku aja. Tapi semua buku itu sudah saya masukkan ke digitalisasi, Pak. Siswa itu bisa akses perpustakaan, jadi mohon maaf ya, Pak. Perpustakaan saya tetap ramai walaupun di era pandemi, Pak. Karena dia diakses dari rumah. Apakah Bapak sudah punya perpustakaan yang bisa diakses dari rumah? Angkat tangan. Tepuk tangannya dulu dong, Pak. Perpustakaan bisa diakses dari rumah. Nah, gitu ya, Pak, kira-kira. Mengenai tentang sistem zero late tadi, sebetulnya awal mulanya itu zero late, Pak. Guru itu suka lupa karena terlalu asik ngobrol dengan teman kerjanya. Lupa muridnya datang, Pak, jamnya ngajar. Betul nggak? Terjadi kan, Pak? Wah, pusing saya. 1844 siswa kalau komplainnya terlalu banyak itu menurunkan rasa percaya diri siswa terhadap institusi sekolah kita. Kita ini sekolah swasta, Pak. Di Wikrama itu SPP-nya 450.000, uang masuknya 9.500.000, uang seragamnya 1.600.000. Jadi kalau kita memberikan pelayanan asal begitu ya repot, Pak. Internet kita per bulan bayarnya 12 juta, Pak. Jadi di Wikrama itu kita bayar internet ke provider itu 12 juta. Colokan listrik kita ada 500 colokan listrik, Pak. Coba Bapak hitung. Di sekolah Bapak ada berapa colokan listrik? Ya, yang bisa diakses oleh siswa untuk buka laptop, untuk bisa searching. Karena perpustakaannya nggak muat, Pak. Kalau semuanya diarahkan ke perpustakaan, betul nggak? Jadi perpustakaan kita itu ya koneksi internet di setiap selasar. Di setiap lantai 1 ada kafe, Pak. Anak itu seneng, Pak. Di situ ada kafe, pasti ada koneksi internet, pasti ada colokan listrik. Coba, Pak, bikin kafe sebanyak mungkin di sekolah itu, Pak. Pak Bangkit, bikin sebanyak mungkin. Nanti Bapak rasakan anak itu akan duduk di situ dan belajar. Gurunya tinggal nemenin. Setuju? Setuju. Oke, next. Ada yang pertanyaan lain? Mungkin. Ada yang tanya, Pak? Ibu-ibu, ada yang tanya lain? Oke, untuk pertanyaan yang kedua, Pak. Untuk ruang sosialisasi. Oh ya, oke, gini. Jadi ceritanya gini. Kami itu ingin menghipnotis guru juga. Guru itu harus dihipnotis oleh sistem, ya, dihipnotis oleh sistem atau budaya. Kalau weteng iso jalaran soko, nah, weteng cinta karena sering ketemu juga. Oke, jadi gini, di Wikrama itu ada sebuah budaya, di mana budaya ini tuh ya sering ngobrol lah dengan teman-teman. Akhirnya kita buatkan workshop, namanya workshop guru, gitu ya, Pak ya. Workshop guru. Lah, workshop guru itu untuk meningkatkan, keaktifkan namanya tim teaching, Pak. Karena sistem ini bisa jalan kalau tim teachingnya jalan loh, Pak. Yang disebut tim teaching itu bagaimana? Kalau di Bapak Ibu namanya MGMP ya. Kalau di kami itu sebutnya tim teaching. Misalnya seorang guru bahasa Inggris, ada 4 misalnya. Guru bahasa Inggris 4 ini menyelesaikan semua bahasa Inggris di kelas 10, 11, dan 12. Bertanggung jawab, Pak. Jangan masing-masing, nggak zamannya Pak era sekarang ngerjain masing-masing. Duduk bareng menyelesaikan untuk dokumentasi kelas 10, dokumentasi kelas 11, dan dokumentasi kelas 12. Dikerjakan bareng-bareng. Akhirnya kan pinter, Pak, betul nggak? Geret dulu Pak, maksud saya. Gitu. Kan ada guru baru masalahnya, Pak. Kalau nggak saya proses gitu. Nah, ruangannya di mana, Pak Anies? Ya, saya ruangannya di ruang workshop yang bentuk meja bundar itu, terus mereka ngobrol, kasih koneksi internet cepat. Syarat utamanya koneksi internet cepat, colokan listrik tersedia dengan baik. Nah, mengenai tentang dapur makannya, jadi gini, di Wikrama itu unit industrinya kan menghasilkan
mohon maaf ya, ini bukan riak ya. Jadi gini, ini sebagai bukti yayasan kami ini peduli dengan institusi guru di sekolah. Dibuktikan dengan unit industri di sekolah menghasilkan banyak duit dan duitnya dikembalikan ke kesejahteraan guru. Apa itu? Makan siang gratis prasmanan, Pak. Ngambil sendiri nasinya, sudah dimasakin, kadangkala nasi padang, bukan beli dari, betul-betul dimasakin, Pak. Kita punya koki, gitu ya, kita punya chef gitu ya. Chefnya siapa? Siswa, Pak. Kan kita punya jurusan jasa boga. Oh, buat praktek kan, Pak? Gitu ya, buat praktek, melayani guru, hotelnya dan lain sebagainya. Itu kita ada kurang lebih 66 guru dan totalnya ya 100 plus karyawan ya. Itu kita dapat makan siang gratis dan prasmanan dan itu gratis total. Terus kemudian untuk pembiayaan BPJS ya, anaknya 4 juga dibayarin semua, itu dibayarin sama sekolah. Terus kemudian umroh, setiap tahun gurunya dikasih antrian umroh sesuai dengan tingkat umurnya, Pak. Semakin umurnya tua dipercepat, Pak, bukan diperlambat. Pokoknya usianya kalau udah putih-putih rambutnya udah dipercepat aja. Takutnya nggak ketuntutan. Terus gitu pokoknya gitu. Nah terus ya itu proses-proses yang terjadi di Wikrama untuk membangun kekuatan tim dan unit industrinya berkembang. Unit industrinya IDS Rumah Pendidikan Indonesia itu ya menanganin kantin, menanganin unit industri seragam lain sebagainya, termasuk unit industri teknologi informasi gitu. Dan saat ini sedang saya kembangkan perhotelan belum saya lakukan, kan kemarin kita baru punya 17 kamar, Pak. Sekarang saya mau tingkatkan menjadi 30 kamar karena dapat bantuan dari pemerintah kan. Sudahlah uangnya kita belengkan itu, rencana kita akan punya 30 kamar. Nanti kalau teman-teman guru se-Surakarta mau magang di tempat kami 1 minggu, itu langsung ada di hotel sekolah kami, sudah mencukupi. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Nah, itu unit-unit industri yang kita kembangkan. Termasuk yang ada di Garut, kita sudah punya 12 kamar dan kita targetnya juga ada mencapai 30 kamar. Gitu Pak yang bisa saya sampaikan. Mungkin ada yang mau ditanyakan? Ada yang lain Bapak Ibu? Monggo. Oke, monggo Bu, silakan. Terima kasih Bapak. Nama saya Nadani dari SMK PGRI 2 Surakarta. Wah, PGRI. Kebetulan murid saya kecil. Ya, saya sangat tertarik dengan sosialisasi ini. Ini tadi kan ceritanya sudah menjadi baik. Nah, mengawalinya itu bagaimana? Membentuk, menghipnotis guru dan karakter budaya siswa. Itu harus seperti apa itu? Boleh. Tidak mudah saya kamu. Oke, Bu. Nah, mohon maaf ya, ini kelihatannya aneh ya. Tapi saya harus, kan beliau tanya hipnotis, berarti saya harus melakukan hipnotis beneran ya. Jadi saya harus jalan nih Bu. Jadi dulu pimpinan kami, ini saya langsung nunjukkan pimpinan. Pimpinan kami tuh kalau jalan tuh, kalau jalan itu luar biasa ya, artinya menunjukkan energik gitu ya. Sehingga dicontoh oleh anak-anak. Jalan tuh energik gitu ya. Itu dicontoh, itu hipnotis kan dilihat. Jadi kalau pimpinan jalannya kelemar, itu juga dilihat oleh lingkungan kan. Jadi menunjukkan ya kayak tipe-tipe orang Jerman gitu loh Bu. Kalau orang bule-bule itu oke. Terus kan dua, pimpinan saya itu ketika ada sampah itu langsung diambil. Ketika misalnya toilet kotor langsung dibersihkan. Kayak Bu Menteri Sosial, Bu siapa? Bu Risma atau mantan wali kota. Seperti itu Bu langkah awalnya. Ibu kan tanya bagaimana menghipnotis guru. Terus kemudian di sekolah itu zero coretan. Zero pintu toilet siswa yang penyok-penyok. Ayo ada yang ketawa pasti ngerasain itu. Jadi kalau ada pintu seng ini kok bekas dipukul-pukul, berarti ada sesuatu yang tidak fair terjadi di sekolah itu. Dan itu harus diselesaikan. Jadi toiletnya itu super bersih. Dan itu ada piket toilet siswa pun mau melakukan proses itu. Dan hal seperti itu pun dilakukan di Jepang sejak TK loh. Kalau di Wikrama ini sesuatu yang aneh. Siswa itu nyuci piring loh Bu. Di Wikrama itu setiap siswa pasti pernah merasakan mencuci piring bekas makan temennya. Karena kantin itu dikelola oleh siswa. Itulah cara-cara menghipnotis. Kalau saya pernah menggunakan, saya pernah membersihkan.
Kalau saya pernah membersihkan, pasti saya pernah menggunakan. Gitu Bu ya. Nah itu cara-cara metode zero coretan, zero maksudnya sesuatu yang kami itu sampai punya namanya, boleh Bapak contoh ya, meningkatkan pengawasan infrastruktur yang seperti itu kan butuh pengawasan yang ketat ya Bapak Ibu. Kami punya namanya URC, Sarpras, Unit Reaksi Cepat Sarpras. Jadi misalnya saya nih menemukan sesuatu yang enggak pada tempatnya, langsung saya foto, klik itu di grup URC Sarpras. Semua orang tahu, langsung Sarprasnya bilang, oke siap bos, saya tangani. Nah kayak gitu loh Pak. Sampai ada yang bocor atau keran rusak sedikit ataupun plafon kadang-kala jebol dikit, kadang-kala menyelesaikan satu plafon aja nungguin anggaran kelamaan. Hari itu jebol gara-gara kucing, hari itu langsung diperbaiki. Nah itu namanya hipnotis. Coba Bapak Ibu perhatikan, terutama keramik kadang-kala mengelupas, betul kan? Itu ketika ada yang melupas itu bahaya, takutnya kena kaki anak. Itu langsung diselesaikan. Itu namanya URC, Unit Reaksi Cepat Sarpras. Dan itu Sarprasnya meminta seperti itu dan mereka tidak merasa ditekan oleh kita. Justru guru merasa senang kan Pak? Misalnya ada infokus rusak, langsung foto jebret, nanti tim Sarpras datang langsung ganti. Tepuk tangannya Bapak Ibu. Nah itu pola-pola menghipnotis lingkungan seperti tadi, gitu. Dimulai dari keteladanan, berarti terus-menerus ya? Iya, betul. Dan boleh saya cerita ya Bapak Ibu, mesin itu kalau sudah kecepatannya tinggi, jangan dihentikan, betul nggak? Untuk memulai lagi, itu sangat berat. Makanya kita punya keputusan ya, namanya keputusan akhlak mulia. Keputusan akhlak mulia itu nggak boleh mundur Bu, tapi harus maju. Apa itu? Di Wikrama itu sudah melakukan keputusan akhlak mulia setiap pagi itu melaksanakan sholat duha bersama. Di lapangan kita belum punya masjid 1844 dan siswanya sudah punya program jaga wudhu dari rumah. Sehingga ketika datang ke sekolah itu dia langsung Allahu Akbar. Bagi yang muslim, bagi yang non muslim sudah ditempatkan tempat untuk peribadatan di 5 agamanya masing-masing. Karena ada 10% non muslim. Nah, itu adalah menghipnotis potensi karakter. Kita tidak buru-buru masuk ke kelas ngapain. Itu sebetulnya ya program sholat duha itu dalam agak sedikit menyiasati, ya ini saya buka aja ya. Dalam rangka menyiasati kalau ada guru Wikrama yang kebetulan telat gara-gara kena macet. Kan Bogor terkenal kota angkot Bu. Kota hujan dan kota angkot. Jadi untuk menyiasati itu jangan sampai guru itu telat di kelas. Oke lah telat di pintu gerbang masih dimaklumi. Tapi kan masih tertahan gara-gara ada sholat duha. Betul kan Bu? Kita punya komitmen masuk ke sekolah siswa itu jam 7. Tapi kalau terjadi apa-apa guru misalnya dianin kan agak sedikit 30 menit ada toleransi. Tapi nggak ada toleransi jangan sampai dia telat di kelas. Artinya itu sehingga seperti itu menyiasati zero late. Tepuk tangan Bapak Ibu. Masa ya Bu ya? Jadi keteladanan itu bisa dimunculkan dalam sebuah sistem budaya industri. Keteladanan itu bisa dimunculkan dalam sistem dan pola industri. Lihat deh Pak Darmanto pasti pernah ke pusat-pusat industri di Jakarta. Kayak apa bentuknya, betul ya Pak? Tidak ada toleransi ya Pak telat. Nah, kok di Indonesia SMK kok telat kok masih ditoleransi, kan repot. Gurunya telat-telat juga repot, nggak sadar-sadar. Nah, mungkin kemungkinan hal itu terjadi karena sekolahnya belum membangun pola industri atau tidak ada industri tren di sekolah sehingga biasa aja. Apalagi udah nggak ada ujian nasional, lebih biasa lagi. Nah, oleh sebab itu Bapak Ibu kalau ingin mau mengembangkan pola-pola industri, ini kesempatan ini bukan yang terakhir. Bapak Ibu sudah punya nomor telepon saya. Buka aja kegiatan Zoom meeting, ajak ngobrol dengan guru-guru dengan saya. Nanti kita kasih tambahan beberapa materi. Mengenai Bapak Ibu, tadi Ibu bilang, Pak Anies murid saya itu sedikit. Bapak Ibu kepengen punya murid 1844? Saya buka loh. Ya, tapi ini saya buka tidak satu sekolah. Ini teknologinya Pak, masuk Pak, bukain teknologinya. Ini tak kasih ciri-cirinya. Pakai teknologi ini. Biar semuanya tahu lah. Ini teknologinya. Bagi ini ya masuk ke internet. Bukan masuk ini. Masalah ini nanti sengaja tidak saya kasih penjelasan. Biar nanti kalau penasaran hubungin saya. Kalau saya jelaskan dikira Pak Anies jualan lagi.
Yang butuh aja hubungin saya, nggak butuh berarti nggak ngubungin saya gitu loh maksud saya. Paham ya Bu? Nah, klien pro, nih saya kasih bocorannya nih. Kenapa murid Wikrama 1844? Prosesnya padahal SPP-nya banyak, tapi kok bisa ini? Klien pro.kirimpesan.net. Nyambung ya Pak? Nyambung. Saya mau tanya Bapak Ibu, siapa kepala sekolah yang sering merepotkan TU angkat tangan? Dan kadang-kala TU itu melayaninya lama banget, betul nggak? Sekarang gini, saya ingin mengajarkan bapak-bapak kepala sekolah yang kebetulan bapak kepala sekolah, bagaimana bapak itu punya namanya cloud sendiri Pak. Data yang sering bapak minta oleh TU, sekarang langsung disimpan di cloud mandirinya bapak. Berbentuk format Excel. Sewaktu-waktu bapak butuh, tinggal pencet download, keluar sendiri. Daripada nungguin TU nggak keluar-keluar. Betul nggak? Siapa yang pernah ngerasakan itu? Berapa siswa yang drop out? Nah, ini teknologinya seperti ini. Klien pro.kirimpesan silakan daftar, nanti otomatis dia muncul dashboardnya. Nah, ini teknologi untuk penyebaran informasi brosur yang selamat ini tidak bisa terselesaikan dengan baik. Bukan hanya penyebaran brosur, tapi juga penyimpanan data. Ini kalau kepala sekolah saya ajak untuk penyimpanan data yang sering kepala sekolah minta. Siswa tidak mampu, jumlah karyawan, jumlah jurusan, jumlah alumni. Kadangkala minta BKK aja nggak keluar-keluar, betul kan Pak? Nah, ini saya siasati, ya ini ilmu saya pribadi ya Pak. Saya menemukan teknologi ini di dunia maya, ini juga aplikasinya gratisan. Kalau di Wikrama itu bikin aplikasi sendiri namanya Pusat Data dan Informasi. Misalnya contoh, Mas Asep, saya ini dalam perjalanan menuju ke SMP 1 Kota Bogor. Saya membutuhkan data dari dulu sampai sekarang, ada berapa alumni SMP yang berasal dari, tunggu 5 menit ya Pak, langsung terut. Ini Pak, bayangkan, asik nggak Pak? Saya bilangnya begitu Pak, saya dalam perjalanan, nyetir mobil itu, saya dalam perjalanan mau ketemu kepala sekolahnya, pasti nanti kepala sekolah nanya, berapa alumni saya yang pernah sekolah di sekolahanmu Mas Anis? Nah banyak, cuma banyak gitu. Kalau saya nggak mau gitu, ini Pak datanya. Oh gitu Pak, maksud saya. Itu kita punya aplikasi disebut namanya Pusat Data dan Informasi, namanya Pusdatin, Pusat Data Informasi, dipegang oleh Mas Asep, tim saya. Tapi Bapak Ibu nggak usah khawatir, kalau nggak punya aplikasi yang sistemnya agak rumit-rumit begitu, ini ada sebuah sistem yang sangat sederhana, penyimpanan data yang sering dibutuhkan oleh kepala sekolah, simpan aja di sini. Nah, nanti silakan dikoprek ya Pak, kan websitenya udah tahu. Kalau masih penasaran, telepon saya, nanti saya ajarin secara online. Tapi rumah websitenya sudah saya kasih tahu. Nah inilah Bu ciri-cirinya. Yang kedua, bagaimana Wikrama muridnya 1800, sistemnya nggak wali kelas Pak, sistemnya rayonisasi. Wali kelas itu sudah kedaluarsa Bapak Ibu, kenapa sih kok masih dijalankan terus? Pembinaan berbasis kelas itu udah nggak laku. Tapi Bapak Ibu masih percaya dengan sistem wali kelas. Mas Anies kok ngomongnya berani gitu? Iya berani. Coba bayangkan. Kenapa kok sistem budaya di sekolah itu selalu naik turun? Karena tidak ada namanya estafet budaya akhlak mulia. Tidak kenal antara kelas 10 dengan kelas 12, betul nggak Pak? Tidak ada akulturasi antar jurusan dalam sebuah proyek, betul? Tidak ada komunikasi zona antar orang tua murid, antar jurusan di titik tertentu, betul? Cuma sistemnya bentuk orang di kelas itu cuma diplototin hanya 1 tahun. Besok pindah lagi, wali kelas beda orang lagi. Ya mumet Pak. Pembimbing rayon di tempat kami, mulai dia masuk sampai dia jadi alumni, tanggung jawab Anda sebagai seorang bapak, namanya pembina rayon. Sampai tahu rumahnya di mana, sampai tahu kondisi ekonominya kayak apa, sampai tahu dia sekarang suksesnya kayak bagaimana, itu tanggung jawabnya namanya pembina rayonisasi. Setuju nggak Pak? Ayo bubarkan itu sistem kelas. Sekarang saya tanya, sistem monitoring kelas itu kan alasannya dulu kan pakai raport ditulis, ya sekarang kan print out. Pembagian raport dilakukan di rumah daerahnya asal siswanya masing-masing. Yang terdekat berkumpul kayak sistem rukun warga gitu Pak.
Akhirnya Bapak sebagai SMK warga tahu, oh ternyata anak-anak saya itu berasal dari kelurahan ini, RW-nya RW ini. Kan enak Pak. Sehingga popularitas itu akan muncul di situ dan akan tumbuh selamanya. Kalau sistemnya Ibu sistem pengawasan berbasis kelas, Bapak Ibu nggak akan pernah tahu. Ayo boleh diadu sistem pembinaan kelas dan sistem pembinaan rayon, mau pilih yang mana? Kapan Pak Anies ada pembinaan sistem rayon? Setiap hari Jumat. Walaupun kondisinya sekarang sedang pandemi, tetap ada pembinaan rayon di setiap hari Jumat, walaupun online. Tepuk tangan Bapak Ibu. Gitu loh Pak, supaya kultur sosial warga, kultur sosial siswa, kultur sosial di masyarakat itu bisa terpantau oleh kepala sekolah karena sistem rayonisasi. Betul? Betul, gitu ya, seperti itu. Permintaan Ibu bagaimana siswa Wikrama punya murid banyak, bocoran aplikasinya udah saya kasih tahu. Kalau nggak tahu cara menggunakannya, nanti telepon saya. Kan nggak mungkin saya jelaskan dalam satu sisi di sini. Oke, gitu ya. Cukup sekian? Cukup ya. Bapak Ibu yang saya hormati, di pertemuan akhir ini, terima kasih atas kesempatannya. Dan untuk sekolah-sekolah, nanti tinggal WA ke saya Bu, saya kasih linknya. Bapak Ibu, saya tutupkan berbagi tentang unit industri di Wikrama dan tentang apa sih ya terjadi di Wikrama, saya cukupkan di sini. Kalau Bapak Ibu penasaran, silakan hubungin saya. Kami berikan pendampingan gratis kok. Karena itu tujuan SMKPK itu begitu. Ya Pak Darmanto ya. Banyak yang tanya untungnya apa? Untungnya 2 miliar Bu. Kamu Ibu nggak percaya sih. Bukan hanya sekedar 2 miliar loh. Tadi Bapak Ibu ngelihat kan ruangan kelas Wikrama bagus-bagus kayak gitu ya. Itu kan program revitalisasi. Itulah untungnya kalau Ibu tanya. Ibu memang tidak memberikan efek langsung ke saya. Tetapi kunjungan saya ini berdampak nasional dan itu menjadi brand. Kapan ke pertanyaan? Tepuk tangannya. Gitu. Ayo Bapak Ibu bersama-sama. Tapi kan saya hanya berbicara di teknologi informasi. Saya itu kepengen kemana-mana. Di samping saya ada timnya Pak Darmanta di bidang teknologi mesin dan lain sebagainya. Sehingga bisa mencukupi kebutuhan-kebutuhan mesin di sekolah-sekolah di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi. Baik, terima kasih untuk Bapak Anies Arifin, SH, dari SMK Wikrama yang sudah memberikan banyak pengalaman, banyak ilmu untuk kita semua. Sekali lagi tepuk tangan untuk Bapak Anies. Dan semoga ini nanti bisa tertular ke sekolah kita masing-masing di Solo ini. Dengan bimbingan dari Pak Anies. Foto. Mungkin kalau sudah tidak ada pertanyaan, foto bersama. Ya, Jangan lupa. Jadi kita tutup dulu, kemudian nanti kita foto bersama. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, acara di siang hingga menjelang sore ini sudah berakhir dan mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi diri kita masing-masing, bagi sekolahan kita masing-masing, dan umumnya bagi anak bangsa, anak didik kita. Untuk itu menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa dimulai. Selesai. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Mari kita foto bersama biar nanti ada kenangan dari kita semua. Kita sudah punya nomor, langsung aja kita sudah